Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan dari offering PAI C7. Nomor induk mahasiswa 23126140022. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Pada abad 21 ini, globalisasi juga memberikan efek kepada organisasi Islam yang ada di Indonesia, di mana organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama harus bersanding dengan organisasi Islam yang ada di negara lain seperti Hizbut Tahrir dan Salafi. Baiklah, kita akan membahas organisasi tersebut satu persatu. Yang pertama, terdapat organisasi Muhammadiyah. Ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Kata Muhammadiyah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki ajaran dan pemikiran yang membedakannya dengan organisasi Islam yang lain. Yang pertama yaitu mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Hal ini berarti Muhammadiyah tidak percaya dengan ibadah-ibadah apalagi yang merupakan akulturasi dengan budaya setempat, seperti mendoakan orang mati yang telah meninggal, yaitu pada hari 1-7, hari ke-40, hari 100, maupun hari ke-1000-nya. Peringatan Maulid Nabi, peringatan satu Syuro, lain-lain. Mereka tidak percaya pada semua hal itu. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu disebut sebagai bid'ah. Mereka beranggapan seperti suatu hadis, yaitu wa kullu muhaddatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar, yang berarti setiap hal yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu hukumnya adalah neraka. Basis masa Muhammadiyah yaitu mereka mempunyai penganut lebih dari 25 juta muslim Indonesia. Basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Dan biasanya para penganut Muhammadiyah ini merupakan dari kaum terpelajar. Kemudian pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf. Dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, yaitu menyenangkan, islah memperbaiki, dan tajdid memperbarui. Organisasi Islam berikutnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. NU sendiri lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme. Ajaran dan pemikiran Nahdlatul Ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis,
NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti tahlilan, istighosah, libaan, manakib, dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Mengapa mazhab Syafi'i? Karena di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Basis massa yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, yaitu populasi pengikutnya itu berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yaitu menggunakan pendekatan kultural. Mengapa pendekatan kultural? Mereka meniru dengan gaya berdakwahnya Wali Songo, yaitu mereka mengambil budaya setempat untuk mengajarkan agama Islam. Dan prinsip yang dijunjung tinggi yaitu aswajah, yaitu tawazun, tasamuh, tasawuf, dan istidah. Organisasi Islam berikutnya yaitu Salafi. Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ajaran dan pemikiran yang ada pada organisasi Salafi yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, hajar, mubtadi yang memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Basis massa yang dimiliki oleh Salafi cenderung sedikit, tidak sebanyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Para pengikutnya ini pada umumnya adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah seperti Arab Saudi ataupun Yaman. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh kaum Salafi yaitu untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dari Al-Quran dan Sunnah secara tegas akan ditolak. Sedangkan apa yang dianggap benar akan disampaikan walaupun pahit. Organisasi Islam selanjutnya yaitu Hizbut Tahrir atau sering disingkat dengan HT. Didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran HT yaitu yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis massa yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir ini mayoritas dari kaum muda, dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Untuk pendekatan dakwah dari Hizbut Tahrir ini, mereka menggunakan pendekatan demonstratif publikatif, yang artinya berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online dan elektronik, dalam bentuk penyebaran buletin Jumat, brosur, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.